Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya di channel BOG Asli. Di video kali ini gua mau jawab pertanyaan yang kemarin. Karena kemarin ada yang komen katanya, "Bang, motor lu pernah jebol." Oke, gini guys, jadi motor gua tuh dulu pernah jebol satu kali. Karena motor bore up itu nggak menjamin 100% aman. Cuman tergantung perawatan kita ya guys. Sebenarnya salah satu faktor dari jebol itu banyak guys. Mulai dari salah settingan, dari ecu atau dari karbu, bisa juga kalau pakai CVT yang original, atau knalpot juga masih bisa ngaruh ke tenaga motor. Lalu masalah yang pernah gua alami dulu, yaitu yang pertama gua itu dulu salah setting di bagian CDI. Jadi CDI gue ini 20 step, cuman settingannya pakai settingan yang 24 step. Nah, jadi motor gua dulu tuh salah settingan di karbu sama CDI. Jadi jebol. Jebolnya itu jadi di bagian sehernya itu patah, bagian ring sehernya patah. Oke, jadi gini guys, kalau mau bore up motor, kalau mesin sudah naik, jadi kita itu harus nyeting bagian karbu sama CVT juga. Nah, di sini kalau kita salah setting bagian karbu, biasanya itu salah settingnya itu motor dikasih irit, terus di bagian CVT itu masih original. Nah, jadi kalau mesin udah gede, saran gua untuk jangan digeber dulu lah ya. Kalau masih pakai CVT original atau karbu yang masih kecil, soalnya takutnya nanti jebol, sehernya itu pasti panas kalau pembakarannya nggak benar gitu. Jadi settingannya itu harus cari di bagian karbu. Coba dulu karbu yang ya sekitaran 26, 24 atau 28, pokoknya cari dulu. Terus bagian main jet sama pilot jetnya sesuai spek motor. Kalau semua sudah sesuai, itu dijamin bakal aman. Mau digeber gimana pun juga pasti aman kalau settingannya itu benar. Nah, bahan bakar juga ngaruh guys. Kalau kita biasa pakai Pertamax aja, jadi nggak usah pakai yang lain. Kalau mau tuh pakai turbo, saran gua sih dicampur aja, jangan full turbo. Karena dulu gua tuh jebolnya, jadi gua pakai full Pertamax turbo, terus si pistonnya si karbunya ini pakai yang kecil, terus settingannya juga irit, terus di bagian busi juga enggak merah gitu loh, jadi putih, jadi terlalu irit, suaranya juga kering. Jadi salahnya itu di situ. Nah, pas gua dibawa ke Pangandaran ya sekitar 3 jaman lah, dan pulangnya itu keluar oli dari filter dari sini. Motor sih oke-oke aja, cuman keluar oli dari sini. Kalau keluar oli dari sini berarti faktornya itu ada di depan. Kalau oli dari belakang itu kan berarti olinya dari sini. Otomatis kalau oli dari sini itu faktornya ada 2. Kalau nggak olinya penuh atau ring sehernya ring sehernya udah jelek lah. Cuman pas dibongkar kemarin, ternyata sehernya itu patah di bagian ring seher gitu. Nah, saran gua untuk pemakaian seher juga, sarannya sih pakai yang bagus lah, jangan pakai yang biasa lah. Soalnya kalau pakai yang biasa, takutnya kita dibawa jauh terus nggak kuat, panas, terus sehernya bolong kan
nggak enak juga. Jadi sebenarnya motor bore up itu awet-awet aja, tergantung pemakaian sama perawatan gitu guys. Terus kemarin juga ada yang bilang katanya, bang, kalau motor bore up itu berisik gak di bagian mesin? Ya berisik. Jadi gua coba hidupin. Motor gandeng. Bentar guys. Kedengeran nggak? Nah, jadi ada berisik sedikit lah, soalnya kan settingan klepnya itu agak longgar. Terus bagian tensionernya lihat udah paten. Jadi gimana ya, kalau berisik sedikit ya wajar lah, namanya juga udah dirobah. Jadi kalau mau adem-adem aja ya harus sini aja. Jadi gitu guys. Jadi saran gua yang buat kalian yang mau bore up motor, jadi perhitungkan dulu lah untuk setting karbu. Terus bagian CVT juga harus bener-bener dikombinasikan yang benar. Terus bagian knalpot juga harus bener-bener harus bener-bener pas. Soalnya gini guys, kalau untuk motor 130 menurut gua untuk inlet knalpotnya itu 38 udah cukup. Itu udah cukup ya untuk 38. Kalau dikasih 50 itu menurut gua kegedean. Jadi untuk ditarikan atasnya nggak enak. Terus bagian knalpot, kalau pakai knalpot racing yang diameter ininya sekitar 20 atau 25, itu enaknya buat race. Kalau yang untuk buat harian enaknya yang diameter 30, panjangnya 30 ya. Nah, di sini motor gua itu sebenarnya jarang dipakai karena gua di rumah ada motor, ya motor-motor buat jalan-jalan ada lah. Kalau ini sebenarnya motor harus diturunin mesinnya, harus dibongkar. Jadi nunggu dana dulu untuk motor ini. Kalau udah ada dana nanti gua bakal restorasi kembali. Udah nggak kerawat. Nah, kebetulan gua lagi di lapang sendirian, anjay. Untuk bahan bakar di sini gue pakai Pertamax. Kemarin ngisi 2 liter masih ada karena motornya nggak dipakai ya guys. Jadi gitu guys. Gini, sebelumnya ya gue mau ngasih tahu pengalaman gue dulu sebelum pakai karbu 28 itu gue pernah pakai karbu 24. Karbu 24 itu kurang enak, atasnya kurang enak ya, jadi ganti lagi ke 26. Ke 26 masih sama, kurang enak juga, ganti lagi sama 28. Nah, pas ketemu 28 pas enak, cuman settingannya itu salah di pilot jet sama main jet. Terus settingan kelistrikan kurang enak, alhasil jebol gitu. Jadi sebenarnya faktor jebol itu banyak. Ya usahain aja settingannya itu semuanya harus benar. Terus bahan bakar harus yang benar juga. Terus apa lagi ya, banyak sih. Knalpot juga harus yang benar. CVT ya minimal udah dirobah. Derajatnya harus disesuaiin. Terus dibubut juga, bagian rollernya harus wajib.
Terus apa lagi ya? Ya banyak sih. Itu sih menurut pengalaman gua. Oke guys, jadi mungkin sekian dari video kali ini. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jadi sekarang kita pulang.